Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Semoga dengan video ini ada manfaatnya ya. Pada video kali ini saya membahas trik mudah untuk Sampipi menjadi online tanpa hosting. Nah, tutorial kali ini dia nggak perlu pakai akun, melainkan cuma mengetik kode perintah untuk koneksi Sampipi menjadi online dengan tunnel SSH hanya bermodal command line atau terminal. Oke, kita praktekkan aja ya. Saya menggunakan Windows 7. Jadi untuk command line melakukan Sampipi menjadi online melalui SSH tunnel, maka saya menggunakan git bash. Misalkan pengguna Windows 10 itu udah bisa pakai PowerShell, karena pernah saya baca itu di Windows 10 telah install aplikasi yang namanya OpenSSH. Kalian bisa mencari OpenSSH itu apa di internet. Sekarang kita buka aplikasi git bash. Nah, bagi yang belum punya aplikasi git bash, kalian bisa download di situs resminya ya, di dash. Untuk Sampipi menjadi online tanpa hosting melalui SSH tunnel, maka kalian membutuhkan namanya SSH key atau kunci SSH, baik itu private atau public. Kemudian kunci tersebut akan ditambahkan ke dalam SSH agent. Setelah ditambahkan kunci tersebut ke dalam SSH agent, disitulah kita bisa melakukan eksekusi Sampipi menjadi online dengan koneksi SSH tunnel. Untuk penyedia SSH tunnel ini, nama situsnya adalah localhost.run. Kita bisa buka web browser lagi. Kalian ketik aja localhost.run. Nah, untuk menghubungkan Sampipi menjadi online melalui SSH tunnel hanya menggunakan perintah ini saja. Hanya ini aja. Udah. Nah, sekarang kita mulai eksekusinya ya. Kita aktifkan dulu Sampipi control panel. Kita aktifkan Apache dan atau MySQL. Misalkan project kalian tidak ada database-nya, hanya Apache aja yang aktifkan. Apabila ada pakai database, maka SQL pun juga ikut aktifkan. Silakan klik start Apache dan atau MySQL-nya sampai dia muncul label warna hijau. Oke. Nah, kita kembali ke git bash tadi. Silakan kalian ketikkan kode perintah untuk melakukan Sampipi menjadi online melalui SSH tunnel dari localhost.run, yaitu SSH tanda hubung R besar port 80. Port 80 ini adalah port dari localhost.run-nya tadi. TT2 localhost titik 80. Nah, 80 ini adalah port dari si localhost-nya. Jadi pada Sampipi control panel di sini kan Apache, di sini portnya diikuti. Jika port web server Apache itu 8080, maka port di sini diketik 8080. Spasi ssh.localhost.run. Tanda hubung V untuk melihat proses debugnya. Silakan tekan enter. Nah, apabila munculnya seperti ini, remote forward success for listen 80 connect localhost port 80, maka koneksi antara Sampipi menjadi online dengan tunnel SSH dari localhost.run telah berhasil. Nah, bagaimana cara mengujinya? Kalian bisa ambil dari sini. Inilah linknya. Ini linknya ya, link yang Sampipinya tadi menjadi online. Klik kanan, copy, kembali ke web browser, bukan halaman baru, pastekan alamatnya tadi ke address bar. Tunggu beberapa saat,
Nah, jadi di sini ada dua pengaruh ya. Pertama, pengaruh dari laptop atau komputer kita dan internet. Oke, ini dia hasilnya. Sekarang saya mencoba membuka project website saya. Bootstrapnya tidak bekerja dengan baik. Saya akan periksanya apa penyebabnya. Kalau dilihat dari AC Developer Tools consolenya ada dua error. Kita klik errornya. Ternyata bootstrapnya tidak bisa bekerja karena proses permintaannya itu telah habis. Waktu requestnya itu ya habis. Berarti project ini bermasalah bagian bootstrap tidak bekerja karena mungkin bootstrapnya sedang ada maintenance atau bermasalah. Saya kurang tahu. Oke, inilah bentuk projectnya. Jadi situs yang telah dikoneksikan SSH tunnel dari localhost.run, situs ini tidak bisa diakses oleh siapa saja selama servernya itu beserta SSH tunnelnya itu aktif. Kenapa? Karena SSH tunnelnya dimatikan, maka situsnya ini tidak bisa diakses lagi. Seperti itu. Nah, ini kan cocok bagi kalian yang lagi musim kuliah atau sekolah daring atau online, apalagi pada saat kalian melakukan pengujian ujian akhir sebelum lulus untuk dapatkan gelar atau ijazah. Pasti kalian pernah diperintahkan oleh guru atau dosen untuk menjalankan proyek kalian melalui hosting. Mungkin bagi kalian hosting itu gratis, namun banyak kali batasannya, yang dimana kalau gak ada aktivitas di banned, suspend, dan sebagainya. Nah, jadi kalian bisa gunakan cara ini sebagai pilihan untuk mengonlinekan project website untuk skripsi atau tugas akhir kalian agar situs tersebut bisa diakses oleh penguji lah atau pengajar yang akan menguji hasil project website buatan kalian. Saya hanya rekomendasi cara ini hanya untuk melakukan testing atau development saja, namun tidak digunakan sebagai production ya. Kenapa? SAMPP ini kan kalau dilihat dari sistem rekamannya itu kan semuanya terbuka lebar. Coba kita akses PHP adminnya ya. Sebagai gambaran, kenapa saya tidak rekomendasi SSH tunnel ini sebagai production di SAMPP. Pada pertama kali membuka PHP admin di SAMPP itu tidak melakukan seleksi hak akses untuk memasukin halaman indeksnya. Kalian bisa perhatikan pada tampilan di layar bahwasannya database bisa dibuka oleh siapa saja. Jadi bagi kalian yang ingin menggunakan SSH tunnel sebagai production pada SAMPP menjadi online, kalian harus melakukan pengamanan bagi PHP terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Nanti saya akan membuat tutorial cara mengamankan PHP admin yang awalnya itu terbuka jadi terbatas ya, karena kalau masuk ke PHP admin kan kita harus melakukan seleksi hak aksesnya terlebih dahulu, baru kita bisa ke halaman dashboardnya. Kalau PHP seperti ini kalau jadi production, yang ada data kali hilang dong, ya kan? Kan nggak mungkin kan bersusah payah kita buat project website beserta database, tahu-taunya database kalian hilang dibobol oleh orang, kan nggak mungkin. Jadi jika kalian menggunakan SSH tunnel dari localhost.run sebagai online dari komputer atau PC lokal atau standalone, sebaiknya kalian melakukan keamanan data atau pengamanan PHP admin terlebih dahulu, baru kalian bisa koneksikannya kembali. Oh iya, saya hampir lupa. Setelah kalian selesai melakukan pengujian project website kalian yang ada di SAMPP menjadi online, jangan lupa selalu matikan service SSH tunnel localhost.run-nya ya. Kembali ke GPS. Untuk mematikannya, silakan tekan Ctrl C. Tada, selesai. Hanya itu saja cara mematikan layanannya. Dan di sini connection to ssh.localhost.run closed. Berarti koneksi telah ditutup. Demikianlah pada video kali ini yang bisa saya sampaikan kepada kalian semua. Terima kasih.
Sampai jumpa di video selanjutnya.